Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kurniana Bektiningsih dan teman-teman yang saya sayangi. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Rimanita Sari NIM 14014180023. Kemudian ada Ajeng Retno Anggraini NIM 14014180024. Ada Sinta Puspanias NIM 14014180026 dan yang terakhir ada Evi Karina NIM 14014180027. Kami dari kelompok 7 akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai konsep supervisi akademik. Adapun hal-hal pokok yang akan dibahas dalam video pembahasan materi kali ini yaitu mengenai pengertian, ruang lingkup, tujuan dan fungsi, prinsip-prinsip, tugas pokok, dan pendekatan supervisi akademik. Langsung saja, di sini saya akan memaparkan materi mengenai pengertian supervisi akademik. Sesuai dengan Permendiknas nomor 13 tahun 2017 tentang standar kepala sekolah atau madrasah, menegaskan bahwa seorang kepala sekolah atau madrasah itu harus mampu melakukan supervisi akademik dalam bentuk bimbingan, arahan, dan pembinaan bagi guru dalam mengimplementasikan kurikulum. Sebenarnya apa sih itu supervisi akademik? Supervisi akademik merupakan rangkaian kegiatan membantu guru mengembangkan kemampuannya mengelola proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran menurut Dares. Kemudian, supervisi akademik ini tidak terlepas dari penilaian kinerja guru dalam mengelola pembelajaran. Sergio Vanney menegaskan bahwa refleksi praktis penilaian kinerja guru dalam supervisi akademik adalah melihat kondisi nyata kinerja guru untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Misalnya, apa yang sebenarnya terjadi di dalam kelas, apa yang sebenarnya dilakukan oleh guru dan siswa di dalam kelas, aktivitas-aktivitas mana dari keseluruhan aktivitas dalam kelas itu yang bermakna bagi guru dan murid, apa yang telah dilakukan oleh guru dalam mencapai tujuan akademik, apa kelebihan dan kekurangan guru dalam bagaimana cara mengembangkannya. Kemudian berdasarkan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan ini akan diperoleh informasi mengenai kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran. Ada 3 konsep pokok atau kunci dalam pengertian supervisi akademik, yaitu yang pertama, supervisi akademik harus mempengaruhi dan mengembangkan perilaku guru secara langsung dalam mengolah proses pembelajaran. Yang kedua, yaitu perilaku supervisor harus didesain secara ofisial dalam membantu guru yang mengembangkan kemampuannya sehingga jelas waktu mulai dan berakhirnya program pengembangan tersebut. Dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu tujuan akhir supervisi akademik adalah agar guru semakin mampu memfasilitasi proses belajar bagi murid-muridnya. Itu tadi mengenai pengertian supervisi akademik. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu ruang lingkup dan tujuan akan dipaparkan oleh saudari Evi Karina. Saya akan menyampaikan tentang ruang lingkup supervisi akademik dan juga tujuan supervisi akademik. Untuk yang pertama yaitu ruang lingkup supervisi akademik. Ruang lingkup supervisi akademik itu terdiri dari beberapa hal. Yang pertama, pelaksanaan kurikulum yang sedang berlaku. Yang kedua, perencanaan, pelaksanaan, dan pembelajaran oleh guru. Yang ketiga, pencapaian standar kompetensi lulusan, standar proses, standar isi, dan juga peraturan pelaksanaannya. Yang keempat, peningkatan mutu pembelajaran. Dalam peningkatan mutu pembelajaran ini, kita dapat melakukan melalui beberapa pengembangan, diantaranya yang pertama, model pembelajaran yang mengacu pada standar proses. Yang kedua, peran peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, peserta didik dapat membentuk karakter, pola pikir, serta kebebasan berpikir. Yang keempat, keterlibatan peserta didik secara aktif dalam proses belajar yang dilakukan dengan sungguh-sungguh. Yang kelima, bertanggung jawab terhadap mutu pencernaan kegiatan pembelajaran dalam setiap mata pelajaran yang diampu. Tujuannya itu agar peserta didik dapat mempunyai sejumlah kemampuan. Yang selanjutnya yaitu tujuan supervisi akademik. Tujuan supervisi akademik yang pertama membantu guru dalam mengembangkan kompetensinya. Yang kedua, mengembangkan kurikulum. Yang ketiga, mengembangkan kelompok kerja guru. Yang keempat, membimbing penelitian tindakan kelas.
Jadi, supervisi akademik yang baik itu adalah supervisi yang mampu mencapai tujuan-tujuan supervisi akademik yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Jadi, tidak ada keberhasilan bagi supervisi akademik jika hanya mengutamakan satu tujuan saja dengan mengesampingkan tujuan yang lainnya. Nah, apabila tujuan-tujuan tersebut sudah diaplikasikan dengan baik, maka supervisi akademik ini akan berfungsi mengubah perilaku mengajar guru menjadi yang lebih baik lagi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, materi selanjutnya adalah prinsip-prinsip supervisi akademik. Prinsip-prinsip supervisi akademik yang harus direalisasikan pada setiap proses supervisi akademik di sekolah-sekolah yaitu sebagai berikut. Yang pertama, supervisi akademik harus mampu menciptakan hubungan kemanusiaan yang harmonis, bersifat terbuka, dan kesetiakawanan, serta informal. Hubungan demikian ini bukan saja antara supervisor dengan guru, melainkan juga antara supervisor dengan pihak lain yang terkait dengan program supervisi akademik. Yang kedua, supervisi akademik harus dilakukan secara berkesinambungan. Supervisi akademik bukan tugas yang bersifat sembilan yang hanya dilakukan sewaktu-waktu jika ada kesempatan. Apabila guru telah berhasil mengembangkan dirinya, tidaklah berarti selesailah tugas dari supervisor, melainkan harus tetap dibina secara berkesinambungan. Hal ini logis, mengingat problema proses pendidikan selalu muncul dan berkembang. Kemudian yang ketiga, supervisi akademik harus demokratis. Supervisor tidak boleh mendominasi pelaksanaan supervisi akademiknya. Titik tekan supervisi akademik yang demokratis, aktif, dan kooperatif. Supervisor harus melibatkan secara aktif guru yang dibinanya. Tanggung jawab perbaikan program akademik bukan hanya pada supervisor, melainkan juga pada guru. Karena itu, program supervisi akademik sebaiknya direncanakan, dikembangkan, dan dilaksanakan bersama secara kooperatif dengan guru, kepala sekolah, dan pihak lain yang terkait di bawah koordinasi supervisi. Yang keempat, program supervisi akademik harus integral dengan program pendidikan secara keseluruhan. Dalam upaya perwujudan prinsip ini, diperlukan hubungan yang baik dan harmonis antara supervisor dengan semua pihak pelaksana program pendidikan. Nah, yang kelima, supervisi akademik harus komprehensif. Program supervisi akademik harus mencakup keseluruhan aspek pengembangan akademik, walaupun mungkin saja ada penekanan pada aspek-aspek tertentu berdasarkan hasil analisis kebutuhan pengembangan akademik sebelumnya. Nah, yang keenam, supervisi akademik harus konstruktif. Supervisi akademik bukanlah untuk mencari kesalahan-kesalahan guru, melainkan untuk mengembangkan pertumbuhan dan kreativitas guru dalam memahami dan memecahkan problem-problem akademik yang dihadapi. Nah, kemudian yang terakhir, yang ketujuh, prinsip supervisi akademik yaitu dalam menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi keberhasilan program supervisi akademik harus objektif berdasarkan kebutuhan nyata pengembangan profesional guru. Kemudian ada tugas pokok supervisi akademik. Mengacu pada tugas pokok pengawas sekolah tingkat SD berdasarkan pada SK Mendikbud nomor 20 UU tahun 1998 dan wajib dilaksanakan oleh setiap pengawas sekolah adalah sebagai berikut. Pertama, menyusun program semester pengawas sekolah yang menjadi tanggung jawabnya. Dua, melaksanakan penilaian, pengelolaan, dan analisis data hasil belajar siswa dan kemampuan guru pada semua sekolah yang menjadi tanggung jawabnya. Tiga,
mengumpulkan dan mengolah data, sumber daya pendidikan, proses belajar mengajar atau bimbingan, dan lingkungan sekolah yang berpengaruh terhadap perkembangan dan hasil belajar siswa. Kemudian yang keempat, melaksanakan analisis, yaitu analisis sederhana belajar siswa dengan cara memperhitungkan beberapa faktor sumber daya pendidikan yang mempengaruhi hasil belajar siswa. Lalu melaksanakan analisis komprehensif hasil belajar siswa dengan memperhitungkan berbagai faktor sumber daya pendidikan yang kompleks termasuk korelasi kemampuan guru dengan hasil belajar siswa. Nah, yang kelima, melaksanakan pembinaan kepada guru dan tenaga lainnya di sekolah melalui kegiatan sebagai berikut. Memberikan arahan dan bimbingan kepada guru tentang pelaksanaan belajar mengajar atau bimbingan siswa. Kemudian memberikan contoh pelaksanaan tugas guru dan pelaksanaan pembelajaran belajar mengajar. Kemudian memberikan saran untuk peningkatan kemampuan profesional guru kepada pimpinan instansi terkait dan membina pelaksanaan dan pemeliharaan lingkungan sekolah. Nah, untuk yang keenam, menyusun laporan dan evaluasi hasil pengawas berupa menyusun hasil pengawasan pada setiap sekolah yang menjadi tanggung jawabnya, melaksanakan evaluasi hasil pengawasan seluruh sekolah yang menjadi tanggung jawabnya setiap semester. Kemudian yang ketujuh, terakhir, melaksanakan pembinaan lainnya di sekolah selain pelaksanaan belajar mengajar adalah sebagai berikut. Membina pelaksanaan pengelolaan sekolah, memantau dan membimbing pelaksanaan penerimaan siswa baru, memantau dan membimbing pelaksanaan ujian akhir sekolah, memantau dan membimbing pelaksanaan ujian kemampuan, dan yang terakhir memberikan bahan penilaian dalam rangka akreditasi di sekolah. Nah, selanjutnya adalah pendekatan dalam supervisi akademik. Ada 3 pendekatan yang digunakan dalam supervisi akademik. Yang pertama yaitu pendekatan langsung atau pendekatan direktif. Yang kedua pendekatan tidak langsung atau pendekatan non-direktif. Dan yang ketiga adalah pendekatan kolaboratif. Nah, pendekatan langsung ini apa sih? Jadi pendekatan langsung adalah pendekatan yang digunakan untuk mengatasi masalah secara langsung. Dalam pendekatan langsung ini biasanya supervisor berperan lebih dominan. Nah, dalam pendekatan langsung ini, guru itu mengalami suatu masalah, maka harus diberikan sebuah rangsangan agar guru dapat bereaksi. Biasanya, perilaku supervisor dalam pendekatan ini adalah menjelaskan, menyajikan, memberikan arahan, memberikan contoh, memberikan tolak ukur, dan yang terakhir adalah memberikan penguatan. Yang kedua adalah pendekatan tidak langsung atau pendekatan non-direktif. Dalam pendekatan ini, supervisor tidak berperan dominan karena dia akan secara aktif mendengarkan guru tentang masalah-masalah yang akan dikemukakannya. Jadi supervisor memberikan kesempatan kepada guru untuk menjelaskan masalah-masalahnya. Setelah itu, supervisor akan berperilaku untuk mendengarkan, memberikan penguatan, menjelaskan, menyajikan, dan yang terakhir adalah memecahkan masalah. Nah, yang ketiga adalah pendekatan kolaboratif. Jadi, pendekatan kolaboratif ini adalah suatu pendekatan yang menggabungkan antara pendekatan direktif dan pendekatan non-direktif menjadi suatu pendekatan yang berbeda. Nah, dalam pendekatan kolaboratif ini, guru dan supervisor itu bersama-sama saling memecahkan masalah. Jadi guru mengemukakan masalah dan supervisor juga mencari apa masalah-masalahnya, lalu bersama-sama menganalisis dan memecahkan permasalahan tersebut. Biasanya perilaku supervisor dalam pendekatan ini adalah menyajikan, menjelaskan, mendengarkan, memecahkan masalah, dan negosiasi. Jadi di sini terdapat negosiasi antara guru dan supervisor juga. Terima kasih telah menyaksikan presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.